Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Islam TV, yang mana Islam TV akan membahas tentang fiqh tahara atau darah wanita, jenis-jenis cairan kewanitaan, hukum dan cara mensucikannya. Yang pertama, cairan dari saluran air seni. Selain air seni, wadi yaitu cairan berupa tetesan yang keluar setelah buang air seni, putih, licin, kental, dan keruh. Hukum wadi: najis pakaian yang terkena wadi harus disuci serta membatalkan wudhu. Yang kedua, cairan dari kudrah. Sufrah ialah cairan kuning warnanya seperti nanah yang keluar dari jalan lahir. Kudrah ialah cairan keruh kadang campur kemerahan atau kecoklatan, disebut flek. Hukum sufrah dan kudrah keluar ketika masa haid, maka hukumnya masih dihukumi darah haid, najis sebelum haid itu berhenti. Contoh, seorang wanita bisa haid 5 hari, pada hari 1 dan 2 keluar haid, lalu hari ketiga keluar sufrah atau kudrah, hari keempat dan 5 keluar lagi haid, maka hukum cairan yang keluar pada hari ketiga dihukumi darah haid karena keluar pada masa haid. Contoh lain untuk memahamkan: seorang wanita biasa haid 5 hari tanggal 1 sampai 5, keluar haid kemudian suci, lalu pada hari ke-15 keluar surfa atau kudrah, maka cairan yang keluar pada hari ke-15 tersebut dihukumi suci karena keluar pada masa suci di luar masa haid. Untuk mengetahui berhentinya haid bisa diketahui dengan 2 tanda, yaitu yang pertama, keringnya atau berhentinya darah haid dengan menempelkan secari kapas pada kemaluan. Yang kedua, keluarnya cairan putih di ujung masa haid, sebagaimana haid Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika wanita Ansar tidak malu untuk bertanya dengan membawakan secari kapas yang berisi kudrah, maka disebutkan tidak kelainan belum suci sampai melihat adanya cairan putih di akhir masa haid. Hukum sufrah dan kudrah di masa suci, hukumnya suci seperti kentut, tetapi membatalkan wudhu, kecuali pada khusus seseorang yang punya penyakit keluar cairan tersebut terus menerus, maka tidak membatalkan wudhu. Madzi, cairan yang licin, ringan, bening, mengalir dan tidak memancar, keluar ketika tergeraknya syahwat. Hukum madzi najis dan membatalkan, sebagaimana hadis Ali radhiyallahu anhu yang sering keluar madzi lalu mengutus Miqdad radhiyallahu anhu karena malu. Kemudian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, cucilah kemaluanmu lalu berwudulah. Keputihan, cairan kental normalnya berwarna bening atau putih, licin, elastis, mengalir dan tidak memancar, normal, tidak berbau dan tidak berwarna, hanya berupa kelembaban. Penyakit, berbau, berwarna kuning, hijau atau abu-abu. Hukum keputihan suci dan tidak membatalkan wudhu menurut pendapat yang paling rajih dari 2 pendapat. Yang pertama, tidak membatalkan wudhu karena cairan alami seperti dahak, ingus, meski menjijikkan tapi tidak najis. Yang kedua, membatalkan wudhu seperti kentut, suci tapi membatalkan wudhu. Salah seorang ulama yang dulunya berpendapat membatalkan wudhu adalah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Namun setelah membaca kitab karangannya seorang doktorah bernama Ruqyah yang membalas kelembaban
kemaluan wanita bahwa keputihan tidak keluar dari saluran najis, maka beliau rujuk sehingga akhirnya berpendapat bahwa keputihan tidak membatalkan wudhu. Mani, cairan berwarna kuning ringan keluar memancar dengan syahwat ketika puncaknya, berbau seperti bau tumbuhan atau putih telur. Hukum mani. Pendapat pertama, suci cara membersihkan mani bagi yang mendapat suci. Ketika mani kering dikerik sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mani basah cukuplah dilap sebagaimana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Pendapat kedua, najis cara membersihkannya menurut yang berpendapat najis ketika mani kering dikerik sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ketika mani basah dicuci pakaiannya sampai hilang maninya. Dan pendapat yang rajih ialah bahwa mani itu suci karena manusia itu berasal dari mani, dan manusia itu tidaklah berasal dari sesuatu yang najis. Namun ada beberapa rincian. Jika keluar tanpa syahwat seperti karena suhu yang terlalu dingin atau kecelakaan lalu pecah alat penampung mandinya, maka ia tidak wajib mandi janabah, hanya cukup berwudu. Jika mani keluar dengan syahwat maka membatalkan wudu dan wajibkan mandi bertemu dua hitan, dan karena mimpi basah. Haid dan istilah. Perbedaan antara darah, haid, dan darah. Istihadah dari 5 hal: tempat keluar sebab sifat waktu keluar dan masa keluar. Yang pertama, tempat keluarnya. Haid, tempat keluarnya dari dinding rahim. Istihadah, tempat keluarnya dari pembuluh vena pada leher rahim. Yang kedua, sebabnya. Haid disebabkan karena adanya pemisahan membran selaput internal rahim, siklus darah normal dan alami. Istihadah disebabkan karena adanya penyakit pada rahim. Yang ketiga, sifatnya. Haid bersifat kental dengan warna merah kehitaman, bau busuk dan tidak menggumpal ketika keluar kecuali khusus tertentu. Istihadah bersifat cair dengan warna merah terang, aroma darah bisa namun menggumpal ketika keluar. Yang keempat, waktu keluarnya. Haid waktu keluarnya mulai dari usia pubertas, yaitu 9 tahun sampai masa menopause 45 sampai 55 tahun menurut pendapat medis, 56 tahun menurut pendapat jamhur ulama. Istihadah waktu keluarnya tidak ada batas waktu tertentu, bisa keluar sebelum masa pubertas, setelah menopause atau pada masa subur. Yang kelima, masa keluar. Haid, masa minimal keluarnya darah haid ialah 24 jam menurut pendapat medis dan jumhur ulama, dan masa maksimal haid adalah 15 hari jumhur ulama. Istihadah tidak ada batas minimal dan maksimal, bisa kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari. Perbedaan antara darah haid dan darah istihadah dari 5 hal: tempat keluar sebab sifat waktu keluar dan masa keluar. Yang pertama, tempat keluarnya. Haid, tempat keluarnya dari dinding rahim. Istihadah, tempat keluarnya dari pembuluh vena pada leher rahim. Yang kedua, sebabnya. Haid disebabkan karena adanya pemisahan membran atau selaput internal rahim, siklus darah normal dan alami. Istihadah disebabkan karena adanya penyakit pada rahim. Yang ketiga, sifatnya. Haid bersifat kental dengan warna merah kehitaman, bau busuk dan tidak menggumpal ketika keluar kecuali khusus tertentu. Istihadah bersifat cair dengan warna merah terang, aroma darah bisa namun menggumpal ketika keluar. Yang keempat, waktu keluarnya. Haid waktu keluarnya mulai dari usia pubertas, yaitu 9
tahun sampai masa menopause 45 tahun menurut pendapat medis. Mendapat jumhur ulama, istilah waktu keluarnya tidak ada batas waktu tertentu, bisa keluar sebelum masa pubertas, setelah menopause, atau pada masa subur. Yang kelima, masa keluar haid. Masa minimal keluarnya darah haid ialah 24 jam menurut pendapat medis dan jumhur ulama, dan masa masa maksimal hadiah haid ialah 15 hari. Jumhur ulama istilah tidak ada batas minimal dan maksimal, bisa kurang dari 24 jam atau lebih dari 15 hari. Nifas, darah yang keluar dari seorang wanita yang telah melahirkan bayi yang sudah berbentuk manusia disertai rasa sakit, dan darah yang keluar sebelum melahirkan jika disertai kontraksi. Masa minimal nifas tidak ada batasannya, bisa jadi darah nifas berhenti sebelum 40 hari, sedangkan maksimalnya juga tidak ada batasnya, disesuaikan dengan urfa pada keluarganya, namun pada umumnya 40 hari, sehingga darah yang keluar lebih dari 40 hari termasuk darah istihadah atau penyakit. Hukum darah nifas najis dan membatalkan wudhu, diharamkan sholat, puasa, tawaf, dan berjima dengan suami. Yang kelima, perbedaan mandi haid dan mandi junub. Yang pertama, pada mandi haid atau setelah nifas disunahkan menggunakan campuran daun bidadara pada air mandinya, atau bila tidak ada bisa menggunakan sabun sampo, sedangkan pada mandi junub tidak. Yang kedua, pada mandi haid disunahkan bersungguh-sungguh dalam menggosok-gosok badan dan harus membuka ikatan kepangan rambut, sedangkan pada mandi junub tidak disunahkan. Yang ketiga, pada mandi haid disunahkan mengulang-ulang mandi, sedangkan pada mandi janab tidak. Pada mandi haid tidak ada perbedaan kapan waktu wudhu, apakah sebelum atau sudah mandi, sedangkan pada mandi junub mesti di awal sebelum mandi. Pada mandi haid setelahnya disunahkan Yang kelima, pada mandi haid setelahnya disunahkan membubukkan sejenis minyak wangi dan aman untuk daerah kewanitaan ke kapas, kemudian dioleskan ke daerah kewanitaan pasca haid, sedangkan pada mandi junub tidak. Semoga bermanfaat. Semoga kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.